Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini tanggal 16 November 2022. Kita bersyukur kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Ada janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin, puji Tuhan. Yesus memberikan berkat damai sejahtera kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, sebab kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Dalam rangka kita menantikan kedatangan Tuhan, biarpun kita menghadapi banyak cobaan, banyak pergumulan, banyak tantangan, hidup ini penuh dengan segala macam pergumulan hidup, tapi percaya Yesus senantiasa menyertai kita, asal kita mau ada di dalam anugerah Tuhan, asal kita mau berada di dalam jalannya Tuhan, asal kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Banyak cobaan, banyak masalah, tapi janji Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Seperti firman Tuhan malam ini, ya, yang kita baca dalam kitab Wahyu, di mana dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2 nanti kita baca. Ada seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, kepala 7, ada 10 mahkota. Kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini adalah si ular tua iblis. Mari kita sama-sama mau lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan Yesus, dan kita mempersiapkan diri kita untuk pastikan nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan surga buat selama-lamanya. Amin. Yesus Raja damai, Yesus Raja di segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Berilah tempat buat Yesus. Yesus adalah Raja damai di atas segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tempat Yesus Raja damai. Amin, haleluya. Lekas dengar suaranya. Amin, haleluya. Di hatiku mau beri damai, haleluya. Buka hati baginya. Amin, haleluya. Berilah tempat buat Yesus, haleluya, yang sudah mati bagimu, bagi kita semua. Yesus ketok pintu hati. Amin, haleluya. Buka sekarang hatimu. Amin, haleluya. Tempat Yesus Raja damai, haleluya. Lekas dengar suaranya. Amin, haleluya. Di hatiku mau beri damai, haleluya. Buka hati baginya. Amin, haleluya. Yesus beri hidup yang kekal, haleluya. Terimalah panggilan ini, haleluya. Lihat Dia mengetuk hati. Amin, haleluya. Jangan biarkan Dia menanti, haleluya.
damai. Lekas dengar suaranya, amin, haleluya. Beri hatimu buat Tuhan Yesus, haleluya. Buka hati baginya, amin, haleluya. Berilah hati dan waktumu buat Tuhan Yesus, sebelum datang ajalmu, haleluya. Ingat dekat waktu Allah, haleluya. Lekas dari sangkamu, amin, haleluya. Tempat Yesus Raja damai, haleluya. Lekas dengar suaranya, di hatiku mau beri damai, haleluya. Buka hati baginya, amin, haleluya. Tempat Yesus Raja damai, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, nama yang mulia, oh nama Yesus, Juru Selamatku yang ajaib, haleluya. Di hatiku mau beri damai, haleluya. Buka hati baginya, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami, pikiran kami, hati kami, Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan, sumber segala-galanya, Bapa. Bentuklah hidup kami, Bapa, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tiap hari, tiap saat, kami tidak pernah bosan, Bapa. Mohon kepada-Mu, Bapa, biar kami dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karakterku, hidupku, kualitas hidupku, Bapa, untuk dibentuk sama Tuhan, sempurna sama seperti Bapa di surga. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Di hatiku mau beri tempat buat Engkau Yesus. Jadilah Tuhan dan Raja, Juru Selamatku, amin, haleluya. Jadilah Raja, Tuhan, Juru Selamatku, amin. Segala puji, hormat,
Segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, kita mari datang kepada Yesus Kristus, sumber damai, sumber kesukaan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Itu datang dari Yesus Kristus. Saya minta selalu kekuatan dari Tuhan. Bersama Bapak Ibu terus mengiringi Yesus sampai Tuhan datang kembali. Biarpun nanti banyak cobaan, banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak hal yang tidak kita mengerti akan kita hadapi. Yang penting mari kita dekat dengan Tuhan. Hidup selalu di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena nanti kalau kita lihat ini dalam kitab Wahyu, sangat mengerikan Bapak Ibu, sangat mengerikan Bapak Ibu, sangat mencekam. Kasihan bagi mereka-mereka yang hidupnya tidak jelas. Kasihan buat saudara-saudara kita yang lain yang hidupnya tidak sungguh-sungguh. Kasihan mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mereka tidak bertobat. Mereka nanti akan menimpa bencana malapetaka besar. Seperti ini, mari kita baca kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat yang kedua, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2. Tentang seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan kepala 7, dan ada 10 mahkota. Kepala tertulis nama hujat, dan di dalamnya ada juga tertulis ada macan tutul, ada beruang, dan kalau kita lihat juga ada seekor singa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita mau komit, kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus dan taat sampai langkah yang terakhir. Bahkan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup surga buat selama-lamanya. Amin. Kalau kita lihat sini Wahyu, ada selalu kaitan dengan kitab Daniel, Bapak. Karena selalu mirip, sama-sama, ya. Ada macan tutul, ya, seekor singa, dan bicara beruang. Itu tertulis di dalam kitab Daniel pasal 7. Saya mau baca sama Bapak Ibu, dari 4, 5, dan 6. Dan di situ dikatakan bertanduk 10, ya. Semua itu ada dalam kitab Daniel. Jadi bicara tentang akhir zaman. Nanti manusia, kalau kita tidak siap-siap sungguh sama Tuhan, akan terjadi bencana malapetaka besar yang belum pernah kita hadapi. Karena itu akhir daripada usia dunia ini. Karena Yesus cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Karena dia raja segala raja. Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan menciptakan surga dan neraka, semua di dalam otoritas Tuhan. Jadi Tuhan punya hak penuh untuk bertindak apapun, dia punya hak penuh. Dan Tuhan berikan wahyu kepada kita semua, suatu penyataan kebenaran di mana masa yang akan terjadi bencana, akan terjadi malapetaka di star-star yang besar. Untuk itu sebelum itu terjadi, diberitahukan kepada kita semua supaya kita mempersiapkan diri. Rohani kita harus sehat. Jangan sampai kita sakit rohani. Jangan sampai mati rohani, Bapak. Jangan sampai didapati dingin rohani. Seperti 5 gadis yang bodoh. Semuanya tidur rohani. Tidak tahu apa-apa. Ya, tahu-tahu Yesus datang. Pintu anugerah tertutup. Kalau pintu anugerah tertutup, berarti terlambatlah sudah. Mumpung saat ini pintu kasih karunia masih terbuka lebar. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Yesus Raja Damai, berikan tempat buat kita, saudara. Berikan tempat, Yesus berikan tempat. Supaya dia Raja dari segala Raja, berdaulat penuh, berkuasa dalam hidup kita. Mari, saya mau baca sesuai dengan janji saya. Dalam kitab Daniel pasal 7, saya mau baca ayat 4, 5, 6, dan yang ayat ke-7. Semua mirip-mirip sama, saudara. Ya, saya mau baca di ayat yang ke-4. Yang pertama rupanya seperti seekor singa,
dan punya sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan dia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Ayat yang kelima. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikian dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Ayat yang ke-6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Ayat ke-7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dan besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisinya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Amin. Coba ini semua sama, saudara, yang kita baca hari ini. Coba kita lihat sini. Yang ayat yang kedua, binatang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kaki seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan semua ada bertanduk 10. So, kita lihat ayat 1 dan 2. Mirip. Semuanya ini menggambarkan apa? Adalah kuasa iblis, saudara. Iblis itu punya kekuasaan juga, ya. Oleh karena di dalam Alkitab juga tertulis, saudara. Oleh karena itu mari, kesempatan buat kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Lebih cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebabnya apa? Nanti tertulis, saudara. Ya, kalau nanti kita bertobat kondisi terlambat, saudara. Jadi kita terlambat, nyesal, saudara. Ya, karena tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Saya mau baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Ayat yang ke-10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ini, amin, saudara. Nanti orang-orang yang terseret itu adalah orang-orang yang tidak mencintai kebenaran. Adalah orang-orang yang tidak mencintai Tuhan, tidak pernah beribadah kepada gereja, atau kalau beribadah dia sambil lalu saja, tidak serius, ya. Tidak menyimpan firman Tuhan, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Sedih Bapak Ibu. Makanya atas rahmat anugerah Tuhan, saya diizinkan Tuhan memberitakan firman Tuhan pagi malam. Karena saya tahu persis, kalau nanti ada harinya kelak, selagi ada kesempatan, saya beritakan firman. Tapi nanti waktunya, kalau malam tiba, tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Allah sudah terlambat, tidak bisa disampaikan lagi. Kalau kedatangan Tuhan sudah tidak lama, tidak bisa lagi Bapak Ibu. Seperti dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat saya mau baca. Yohanes 9 ayat keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Selagi ada kesempatan, selagi Tuhan berikan saya sehat Bapak Ibu sehat, mari kesempatan kita pergunakan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau malam arti waktu malam, arti terjadi bencana, terjadi antikris, terjadi disaster yang berat, terjadi nanti kalau lihat naga iblis keluar dan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Malah saya minta sama Tuhan supaya kita nanti rapture, diangkat sama Tuhan. Saya jujur berdoa sama Tuhan, bersama keluarga, termasuk saya doakan Bapak Ibu, mari kita setia sama Tuhan, supaya nanti kelak, kalau nanti keadaan yang buruk, sangat buruk terjadi, the worst happen, terjadi, yang paling buruk terjadi, kita mau diangkat sama Tuhan, saudara. Oleh karena itu mari persiapan dari saat ini, kita makin hari mau cinta Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan, hiduplah sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena dijanji Tuhan kan jaga lindungi kita, asal kita mau tekun, selalu setia kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tempat Yesus Raja damai, haleluya. Lekas dengar suaranya, amin, haleluya. Di hatiku mau beri damai, haleluya.
Engkau Tuhan, Raja dalam hidup kita. Tempat Yesus Raja damai. Tempatkan Yesus Raja damai dalam kehidupan kita. Tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Utamakan Tuhan. Beri hatimu hanya pada Tuhan Yesus. Hiduplah setia dan taat pada firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum beristirahat, mari berjaga dan berdoa. Makin dekat dengan Tuhan, banyak bergaul karib dengan Tuhan, dan saatnya kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita didapati, nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.